kepemilikan saham perseroan sampai dengan bulan Maret 2026. Selanjutnya, kami akan menyampaikan kinerja operasional perseroan sampai dengan kuartal 1 tahun 2026. Dilanjutkan dengan pemaparan laporan posisi keuangan perseroan sepanjang 3 bulan pertama tahun 2026. Penyampaian paparan publik akan dilanjutkan dengan update mengenai keberadaan gerai-gerai Ramayana di seluruh Indonesia, serta uraian aksi korporasi yang dilakukan perseroan sepanjang tahun 2026 ini. Presentasi akan kami tutup dengan pemaparan mengenai tantangan atau hambatan yang dihadapi perseroan sepanjang kuartal pertama tahun 2026, serta uraian strategi yang dijalankan perseroan untuk mencapai penjualan dan probabilitas yang optimal di masa yang akan datang. Sesi tanya jawab berada pada akhir acara paparan publik ini, dan di sepanjang acara paparan publik ini kami membuka kesempatan bagi Bapak atau Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan mengenai kinerja perseroan di kuartal pertama tahun 2026 melalui link Q&A yang telah kami informasikan melalui website IDX pada menu keterbukaan informasi. Link Q&A ini juga dapat diakses melalui QR Code di bawah atau pada link yang tersedia pada kolom chat. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai presentasi paparan publik PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Kepada Bapak Setiadi Surya, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Popi. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, Ramayana merupakan salah satu operator departemen store terbesar di Indonesia. Ramayana didirikan pada tahun 1978 dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1996. Ramayana terus berkembang secara pesat hingga sampai dengan akhir bulan Maret 2026. Ramayana mengoperasikan 90 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia dengan total area penjualan lebih dari 800.000 meter persegi. Segmen pasar yang dibidik oleh Ramayana adalah segmen menengah ke bawah dan bawah. Saya ulangi, segmen pasar yang dibidik oleh Ramayana adalah segmen menengah ke bawah dan bawah, di mana Ramayana merupakan market leader di segmen tersebut. Lini usaha Ramayana terbagi menjadi dua, yaitu department store yang menjual berbagai macam produk pakaian, sepatu, tas, dan aksesoris, serta supermarket yang menjual produk mainan anak, peralatan tulis, elektronik, kebutuhan rumah tangga, makanan, minuman, dan produk fresh. Perseroan resmi melantai di bursa pada tahun 1996 dengan kode saham RALS atau RALS yang disebut dengan RALS dengan jumlah saham beredar sebanyak 7 miliar 96 juta lembar saham. Sehingga dengan akhir bulan Maret 2026, kapitalisasi pasar perseroan mencapai 3,2 triliun rupiah. Sejak penawaran umum perdana atau IPO, perseroan telah membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham dengan rata-rata lebih dari 50% dari total laba bersih tahun sebelumnya. Pada rapat umum pemegang saham tahunan, pada rapat umum pemegang saham tahunan perseroan untuk tahun buku 2025 yang baru saja dilaksanakan pada hari ini, Senin tanggal 11 Mei 2026, rapat menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp50 per lembar saham atau mencerminkan sebesar 115,6% dari saldo laba bersih perseroan tahun 2025. Adapun struktur pemegang saham PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk per akhir bulan Maret 2026 adalah sebagai berikut. PT Ramayana Makmur Sentosa merupakan pemegang saham utama perseroan dengan presentasi kepemilikan saham sebanyak 4.168.513.800 lembar saham atau 58,74% dari total saham perseroan. Dari jajaran manajemen, Bapak Paulus Tumewu selaku komisaris utama perseroan memiliki kepemilikan saham perseroan sebanyak 260 juta lembar saham atau 3,66% dari total saham perseroan. Selanjutnya, Bapak Agus Makmur selaku Direktur Utama Perseroan juga terdaftar sebagai pemegang saham perseroan dengan kepemilikan sebanyak 0,85%. Sampai dengan akhir
bulan Maret 2026 terdapat sebanyak 961.222.700 lembar saham atau sebanyak 13,55% saham yang tercatat sebagai saham treasury. Saham treasury ini merupakan hasil dari pembelian kembali saham-saham perseroan atau kita kenal dengan nama buyback. Pengendali perseroan yaitu pada PT Ramayana Makmur Sentosa pada akhir bulan Maret lalu. Dengan demikian, hingga akhir bulan Maret 2026, porsi kepemilikan saham yang dipegang oleh publik atau free float tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan komposisi pemegang saham pada akhir tahun 2025 dengan porsi sebanyak 23,20% dari total saham perseroan. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, segmen usaha Ramayana terbagi menjadi departemen store dan supermarket. Sampai dengan akhir bulan Maret 2026, perseroan mengoperasikan 90 gerai yang terdiri dari 90 departemen store dan 52 supermarket. Pada kuartal pertama tahun 2026, perseroan mencatat total penjualan sebesar 1,83 triliun rupiah dengan kontribusi penjualan departemen store sebesar 90,9% dari total penjualan dan penjualan supermarket hanya sebesar 9,1% dari total penjualan kuartal pertama di tahun 2026. Adapun penjualan departemen store terdiri dari penjualan beli putus dengan kontribusi penjualan sebesar 32,3% dari penjualan departemen store serta penjualan konsinyasi dengan kontribusi penjualan sebesar 67,7% dari penjualan departemen store pada kuartal pertama tahun 2026. Lini departemen store merupakan penyumbang penjualan terbesar perseroan dengan kontribusi penjualan sebesar 90,9% yang merupakan gabungan penjualan produk beli putus dan konsinyasi. Di dalam departemen store, Ramayana menyediakan keragaman barang yang lengkap dengan harga terjangkau, tetapi tetap mengikuti tren dan mode, yang meliputi pakaian pria dengan kontribusi sebesar 51,7% dari total penjualan departemen store, pakaian wanita dengan kontribusi 12,7% dari total penjualan departemen store, pakaian bayi hingga anak kontribusinya sebesar 10,5% dari total penjualan departemen store. Selain menyediakan pakaian anak, wanita, dan pria, remaja hingga dewasa, departemen store Ramayana juga menyediakan serangkaian barang keperluan lainnya seperti sepatu, tas, dan aksesoris dengan kontribusi sebanyak 25% dari total departemen store di kuartal pertama tahun 2026. Sementara itu, Ramayana juga menyediakan produk kebutuhan sehari-hari di supermarket yang berkontribusi sebesar 9,1% dari penjualan perseroan sampai dengan bulan Maret 2006 yang terdiri dari produk mainan dan alat tulis yang berkontribusi 1,7% dari penjualan supermarket, produk peralatan rumah tangga dan elektronik yang berkontribusi 7,8% dari penjualan supermarket, produk toiletries yang berkontribusi 9,4% dari penjualan supermarket, produk makanan dan minuman yang berkontribusi 48,1% dari penjualan supermarket, serta serangkaian produk fresh atau makanan segar yang meliputi buah, sayur, daging, deli, dan dairy dengan kontribusi 33% dari penjualan supermarket. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Bapak Andreas Lesmana untuk memaparkan informasi kinerja operasional dan laporan posisi keuangan perseroan hingga kuartal pertama tahun 2026. Kepada Bapak Andreas Lesmana, saya persilahkan. Terima kasih Bapak Setiadi Surya. Pada tahun 2025, perseroan mencatatkan penjualan kotor sebesar 4,32 triliun rupiah, turun 10% dibandingkan penjualan tahun 2024 sebesar 4,81 triliun rupiah. Penurunan penjualan tersebut berbanding lurus dengan penurunan laba kotor perseroan. Laba kotor untuk periode tahun 2025 adalah sebesar 1,24 triliun rupiah dengan margin laba kotor sebesar 28,7%. Laba kotor perseroan tahun 2025 turun dibandingkan laba kotor tahun 2024 atau mencerminkan margin laba kotor sebesar 29%. Pada tahun 2025, perseroan melakukan kontrol biaya secara ketat di mana total biaya operasional perseroan turun sebesar 4,4%
dari 1,22 triliun rupiah di tahun 2024 menjadi 1,17 triliun rupiah di tahun 2025. Perseroan berhasil menjaga efektivitas dan efisiensi biaya dari yang sebelumnya telah turun signifikan di tahun sebelumnya. Dengan penurunan penjualan dan laba kotor, perseroan mencatatkan laba usaha di tahun 2025 sebesar 195,6 miliar rupiah. Ini mencerminkan margin laba operasi sebesar 4,5% dari penjualan perseroan di tahun 2025. Total laba bersih yang dibukukan perseroan pada tahun 2025 sebesar 265,3 miliar rupiah. Laba bersih perseroan di tahun 2025 setara dengan 6,1% dari total penjualan perseroan di tahun 2025. Pada kuartal pertama tahun 2026, perseroan membukukan penjualan sebesar 1,83 triliun rupiah, turun 8,5% dibandingkan penjualan pada bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2025. Penurunan penjualan di kuartal pertama tahun 2026 juga diikuti dengan penurunan laba kotor perseroan. Perseroan tetap melanjutkan efisiensi pemakaian biaya secara efektif dan efisien. Biaya operasional perseroan pada kuartal pertama tahun 2026 turun sebesar 6,8%, hampir pada semua pos biaya operasional perseroan. Laba usaha perseroan di kuartal pertama tahun 2026 mengalami penurunan dari 240 miliar rupiah di tahun lalu menjadi 217 miliar rupiah di akhir bulan Maret 2026. Pada pos laba bersih perseroan mengalami penurunan sebesar 11% dari 217 miliar rupiah di kuartal pertama tahun lalu menjadi 193 miliar rupiah di kuartal pertama tahun ini. Perseroan mengoperasikan gerai yang dikelompokkan ke dalam 3 area Jabodetabek atau Greater Jakarta, Pulau Jawa di luar Jabodetabek atau Rest of Java, dan luar Pulau Jawa atau ex-Java. Sampai dengan akhir bulan Maret 2026, berdasarkan data yang diambil dari toko yang sama atau SIM Store, penjualan di area Jabodetabek menyumbang penjualan sebesar 35% dari total penjualan perseroan, dengan pertumbuhan penjualan di toko yang sama atau SIM Store Sales Growth SSSG sebesar minus 8%. Wilayah Pulau Jawa di luar Jabodetabek atau Rest of Java berkontribusi sebesar 28,9% dari total penjualan perseroan dengan pertumbuhan SSSG sebesar minus 6,8%. Dan terakhir, area luar Pulau Jawa atau ex-Java berkontribusi 36% terhadap penjualan total perseroan di kuartal pertama tahun 2026 dengan SSSG sebesar minus 8,3%. Selanjutnya, saya akan memaparkan laporan posisi keuangan kuartal pertama tahun 2026. Pertanggal 31 Maret 2026, perseroan memiliki total kas dan setara kas, deposito berjangka, dan investasi jangka pendek sejumlah 3,1 triliun rupiah, naik dibandingkan total kas dan setara kas, deposito berjangka, dan investasi jangka pendek di akhir tahun 2025 sejumlah 2,29 triliun rupiah. Kenaikan tersebut disebabkan oleh penjualan musim lebaran yang masuk ke kuartal 1 tahun 2026. Total persediaan perseroan di akhir bulan Maret 2026 sebesar 273 miliar rupiah, turun 34% dibandingkan total inventory perseroan di akhir tahun 2025 sebesar 417 miliar rupiah. Sampai dengan akhir bulan Maret 2026, perseroan memiliki total aset sebesar 5,54 triliun rupiah yang terdiri dari aset lancar sebesar 3,49 triliun rupiah dan aset tidak lancar sebesar 2 triliun rupiah. Total aset ini mengalami kenaikan sebesar 16% dibandingkan total aset perseroan di akhir tahun 2025 sebesar 4,7 triliun rupiah. Total liabilitas perseroan per akhir bulan Maret 2026 sebesar 1,77 triliun rupiah yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar 1,31 triliun rupiah dan liabilitas jangka panjang sebesar 459,6 miliar rupiah. Total liabilitas di akhir bulan Maret 2026 ini
mengalami kenaikan sebesar 38% dari 1,27 triliun rupiah pada 31 Desember 2025. Lalu, kenaikan liabilitas perseroan sebagian besar disebabkan oleh kenaikan liabilitas utang usaha dari pihak ketiga dan lain-lain yang naik 66% dari 605 miliar rupiah di akhir tahun lalu menjadi 1 triliun rupiah di akhir bulan Maret tahun ini. Sementara itu, dari sisi ekuitas, perseroan mengalami kenaikan sebesar 8% dari 3,49 triliun rupiah di akhir tahun 2025 menjadi 3,78 triliun rupiah di akhir bulan Maret tahun 2026. Untuk likuiditas, neraca perseroan pada 3 bulan pertama tahun 2026 tetap likuid dan bebas utang bank dengan rasio lancar atau current ratio adalah 2,7 kali. Pada tahun 2025, perseroan mengalokasikan total belanja modal atau capex sebesar 200 miliar rupiah yang digunakan untuk penambahan aset tetap dan aset hak guna, serta normal maintenance. Adapun total realisasi capex perseroan pada tahun 2025 adalah sebesar 228 miliar rupiah. Untuk tahun 2026, perseroan kembali mengalokasikan capex sebesar 200 miliar rupiah dengan realisasi sebanyak 80 miliar rupiah sampai dengan akhir bulan Maret 2026. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Bapak Setiadi Surya untuk memaparkan informasi mengenai update Gerai Ramayana, aksi korporasi yang dilakukan perseroan, dilanjutkan dengan tantangan atau hambatan yang dihadapi perseroan sepanjang kuartal pertama tahun 2026, serta strategi yang diterapkan perseroan dalam menghadapi tantangan guna mencapai penjualan dan profitabilitas yang optimal di masa yang akan datang. Kepada Bapak Setiadi Surya, saya persilakan. Terima kasih Bapak Andreas. Selanjutnya, saya akan memberikan pemaparan update Gerai Ramayana. Pada kuartal pertama tahun 2026, perseroan melakukan penutupan 1 gerai baru yang terletak di Plaza Cibubur. Sampai dengan saat ini, perseroan masih menunggu waktu yang tepat untuk melakukan pembukaan gerai baru maupun membuka kembali gerai-gerai yang sempat ditutup sebelumnya, terutama yang terletak di gedung milik perseroan. Total gerai yang dioperasikan sampai dengan akhir Maret 2026 adalah sebanyak 90 gerai. Gerai-gerai yang dioperasikan perseroan dikelompokkan ke dalam 3 area, yaitu area pertama adalah daerah Jabotabek atau Greater Jakarta, Pulau Jawa di luar Jabotabek atau Rest of Java yang kedua, dan yang ketiga adalah di luar Jawa atau ex Java. Adapun komposisi gerai perseroan yang terletak di area Jabodetabek adalah sebanyak 32 gerai atau 35,6% dari total gerai Ramayana. Gerai di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sebanyak 24 gerai atau 26,7% dari total gerai perseroan, serta 34 gerai berada di luar Pulau Jawa atau sebanyak 37,8% dari total gerai perseroan. Sampai dengan paparan publik yang digelar hari ini, perseroan telah melakukan 1 aksi korporasi, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RUPST 2026 yang sebelumnya diadakan secara hybrid berupa rapat offline yang bertempat di Hotel Asli Tanah Abang, Jakarta Pusat, serta secara online melakukan melalui via aplikasi e-KC atau akses KC yang disediakan oleh PT Kustodian Central Efek Indonesia pada pagi hari ini, Senin tanggal 11 Mei 2026. Adapun rapat pemegang saham tahunan untuk tahun buku 2025 tersebut menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut. Pertama, menyetujui laporan tahunan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Kedua, mengesahkan laporan keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti, dan Surya dengan pendapat menyajikan secara wajar dalam semua yang material, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota direksi dan komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang lalu. Ketiga, menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp50 setiap saham atau seluruhnya berjumlah
ribu dengan perincian sebagai berikut. Sebesar 265 miliar 286 juta rupiah diambil dari laba bersih tahun 2025 dan sisanya sebesar 41 miliar 865 ribu rupiah diambil dari laba yang ditahan. Dividen akan dibayarkan pada pemegang saham perseroan pada tanggal 12 Juni tahun 2006 yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal 25 Mei 2026 hingga pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening para pemegang saham melalui PT Custodian Central Efek Indonesia. Adapun batas waktu perdagangan di Bursa Efek Indonesia sebagai berikut. Sampai dengan hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 dilakukan dengan kum dividen dan mulai hari Jumat tanggal 22 Mei 2006 berlaku ex dividen untuk pasar reguler dan negosiasi. Sampai dengan hari Senin tanggal 25 Mei 2026 dilakukan dengan kum dividen dan mulai hari Selasa tanggal 26 Mei 2026 berlaku ex dividen untuk pasar tunai. Memberikan kewenangan kepada direksi perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk itu melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia, dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku. Keempat, menyetujui pengangkatan penetapan anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagai berikut. Direktur Utama Bapak Agus Makmur, Direktur Bapak Andreas Asmana, Direktur Bapak Gantang Niti Pranatyo, Direktur Bapak Muhammad Yani, dan Direktur Bapak Halomuan Huta Barat. Komisaris Utama Bapak Paulus Tumewu, Komisaris Bapak Muhammad Iqbal, Komisaris Independen Bapak Selamat, dan Komisaris Independen Bapak Kismanto. Kelima, menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besar gaji dan tunjangan untuk masing-masing anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2026. Keenam, menyetujui dan menunjuk Bapak Daniel Amdani, Judisira, CPA, dari Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surya, firma anggota jaringan Ernst & Young Global di Indonesia sebagai akuntan publik dan kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan-persyaratan lain dan besarnya biaya jasa auditor dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit serta menunjuk akuntan publik dan atau kantor akuntan publik pengganti apabila akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya. Tantangan tahun 2026. Sepanjang kuartal pertama tahun 2026, perseroan menghadapi beberapa tantangan atau hambatan ya dalam menjalankan operasional bisnisnya. Adapun tantangan atau hambatan dihadapi perseroan sepanjang tahun 2006 adalah sebagai berikut. Pertama, masih melemahnya daya beli masyarakat. Pada kuartal pertama tahun 2026, perekonomian Indonesia menghadapi tantangan yang cukup kompleks, terutama terkait masih lemahnya daya beli masyarakat. Meskipun secara makroekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan yang relatif tinggi sebesar 5,61% secara tahunan atau year on year. Kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional dengan kontribusi mencapai sekitar 54% terhadap produk domestik bruto. Konsumsi rumah tangga tumbuh sekitar 5,52% pada kuartal pertama tahun 2026, didorong oleh momentum Ramadan dan Idul Fitri, pencairan THR, serta berbagai stimulus pemerintah. Namun demikian, peningkatan konsumsi tersebut dinilai masih bersifat musiman dan belum menunjukkan pemulihan daya beli yang kuat secara fundamental.
Lemahnya daya beli masyarakat terlihat dari masih tingginya tekanan biaya hidup, terutama pada kelompok masyarakat menengah bawah. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok dan biaya transportasi membuat sebagian masyarakat cenderung menahan konsumsi di luar kebutuhan utama. Selain itu, pertumbuhan konsumsi masyarakat dinilai belum sebanding dengan kenaikan pendapatan real di masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tekanan lapangan kerja. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi kuartal pertama tahun 2026 juga banyak ditopang oleh peningkatan belanja pemerintah yang tumbuh signifikan hingga 21,81% year on year, terutama melalui program prioritas nasional, pembayaran THR ASN, dan program makan bergizi gratis atau MBG. Hal ini menunjukkan bahwa peran stimulus fiskal masih sangat dominan dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Meski inflasi nasional pada April sampai dengan April 2026 tercatat relatif terkendali di level 2,42% dan masih berada di bawah target Bank Indonesia, kondisi tersebut belum sepenuhnya mampu meningkatkan optimisme konsumsi masyarakat. Banyak rumah tangga masih bersikap hati-hati dalam membelanjakan uangnya akibat kekhawatiran terhadap stabilitas pendapatan dan kondisi ekonomi ke depan. Tantangan lemahnya daya beli masyarakat menjadi perhatian penting pemerintah karena konsumsi domestik merupakan motor utama perekonomian Indonesia. Jika daya beli tidak segera pulih secara kuat dan berkelanjutan, maka pertumbuhan ekonomi beresiko melambat setelah momentum musiman berakhir. Oleh sebab itu diperlukan kebijakan yang baru yang mampu mendorong penciptaan lapangan kerja, menjaga stabilitas harga, kebutuhan pokok, dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat perlindungan sosial agar pemulihan ekonomi dapat dirasakan lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat. 2. Ketidakstabilan ekonomi global. Pada kuartal pertama tahun 2026, perekonomian Indonesia menghadapi tantangan besar berupa ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi, gejolak geopolitik, perlambatan perdagangan dunia, fluktuasi harga energi, serta ketidakpastian arah suku bunga global menjadi faktor yang mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Kondisi ini menciptakan tekanan terhadap nilai tukar rupiah, arus modal asing, hingga prospek ekspor Indonesia. Meskipun demikian, ekonomi Indonesia pada awal 2026 masih menunjukkan daya tahan yang cukup kuat. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2026 mencapai 5,61% secara tahunan atau year on year, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,87%. Pencapaian ini juga melampaui ekspektasi pasar yang berada di bawah kisaran 5,3%. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh konsumsi domestik yang tetap kuat. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,52% dan menjadi kontributor utama terhadap produk domestik bruto dengan porsi lebih dari 54% terhadap struktur ekonomi nasional. Selain itu, konsumsi pemerintah meningkat tajam hingga 21,81% seiring peningkatan belanja negara, termasuk penyelenggaraan program prioritas dan pembayaran tunjangan hari raya. Namun, di balik pertumbuhan tersebut, tekanan eksternal masih menjadi ancaman serius. Nilai tukar uang mengalami pelemahan hingga sempat menyentuh level Rp17.445 per dolar Amerika akibat meningkatnya ketidakpastian global dan tingginya permintaan dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia bahkan memperketat aturan pembelian dolar untuk menjaga stabilitas rupiah dan menahan spekulasi di pasar valuta asing. Di sektor perdagangan internasional, surplus neraca perdagangan Indonesia pada Maret 2026 memang meningkat menjadi sekitar 3,32 miliar dolar Amerika. Namun demikian, ekspor Indonesia justru mengalami penurunan sebesar 3,1% secara tahunan akibat melemahnya permintaan global, terutama dari Tiongkok, serta turunnya harga beberapa komoditas unggulan. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap ekspor komoditas masih menjadi tantangan di tengah perlambatan ekonomi dunia. Selain itu, lembaga internasional seperti IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 berada di sekitar 5,1%, menandakan bahwa prospek pertumbuhan tetap positif, namun belum sepenuhnya lepas dari tekanan global.
IMF juga menyadari bahwa ketidakpastian geopolitik dan perlambatan ekonomi dunia masih menjadi resiko utama bagi negara berkembang termasuk Indonesia. Dengan demikian, kuartal pertama tahun 2026 memperlihatkan bahwa ekonomi Indonesia masih tumbuh solid di tengah ketidakpastian global. Akan tetapi tantangan berupa pelemahan rupiah, perlambatan ekspor, vitalitas pasar keuangan global, atau ketidakpastian geopolitik tetap perlu diwaspadai. Oleh karena itu, sinergi kebijakan fiskal dan moneter menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan di tengah dinamika ekonomi global yang belum menentu. 3. Perubahan tren belanja. Perilaku belanja di Indonesia telah mengalami transformasi besar dalam 5 tahun terakhir. Faktor-faktor utama yang mendorong perubahan ini meliputi perkembangan teknologi, pengaruh media sosial, dan percepatan digital yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Bisnis retail yang lebih mengandalkan toko-toko fisik kini semakin tertekan karena adanya perubahan tren belanja yang beralih ke dunia online. Transaksi digital yang terus berkembang semakin memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang yang diinginkan tanpa repot keluar rumah. Bermodalkan ponsel serta kuota internet, konsumen sudah bisa mencari berbagai kebutuhan baik sandang, pangan maupun papan tanpa perlu mengunjungi toko-toko dengan jarak cukup jauh dan akan menyita waktu, tenaga, dan biaya transportasi. Berbelanja online selain memberikan kemudahan, barang-barangnya pun bervariasi dengan harga yang lebih kompetitif. Tidak mengherankan apabila perubahan tren belanja ini menjadi tantangan tersendiri bagi industri retail. 4. Maraknya pemutusan hubungan kerja. Pada kuartal pertama tahun 2026, perekonomian Indonesia menghadapi tantangan serius berupa maraknya pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor industri. Fenomena ini menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan stabilitas daya beli masyarakat, tingkat konsumsi rumah tangga, hingga pertumbuhan ekonomi nasional. Gelombang PHK yang terjadi menunjukkan bahwa dunia usaha masih menghadapi tekanan akibat perlambatan permintaan global, efisiensi perusahaan, serta meningkatnya biaya operasional produksi. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 8.389 pekerja mengalami PHK sepanjang Januari hingga Maret tahun 2026. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah PHK tertinggi, yaitu mencapai 1.721 pekerja, disusul dengan Kalimantan Selatan sebanyak 1.071 pekerja dan Kalimantan Timur sebanyak 915 pekerja. Data tersebut menunjukkan bahwa kawasan industri manufaktur dan pertambangan masih menjadi sektor yang paling rentan terhadap pengurangan tenaga kerja. Tingginya angka PHK pada awal tahun 2026 juga melanjutkan tren peningkatan PHK yang terjadi sepanjang tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2025, jumlah pekerja yang terkena PHK mencapai 88.519 orang atau meningkat sebesar 13,54% dibandingkan dengan tahun 2024. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tekanan pada sektor ketenagakerjaan belum sepenuhnya pulih dan masih menjadi ancaman bagi stabilitas ekonomi nasional. Gelombang PHK memberikan dampak besar terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Ketika ribuan pekerja kehilangan pendapatan, konsumsi rumah tangga berpotensi menurun. Padahal konsumsi domestik merupakan salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, meningkatnya PHK dapat memperbesar ketidakpastian di pasar tenaga kerja dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi ke depan. Meskipun demikian, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa tingkat pengangguran terbuka Indonesia pada Februari 2026 berada di angka 4,68% atau sekitar 7,24 juta orang, sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi karena adanya penambahan tenaga kerja terserap sebesar 1,9 juta orang. Namun data tersebut belum sepenuhnya menghilangkan kekhawatiran karena ancaman PHK masih terus membayangi sejumlah sektor industri strategis. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan perlindungan tenaga kerja
memperluas program pelatihan dan reskilling, serta mendorong investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja baru. Di sisi lain, dunia usaha juga dituntut untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi agar dapat bertahan di tengah-tengah dinamika ekonomi global. Jika tidak ditangani dengan baik, gelombang PHK berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2026. Dalam menghadapi tantangan yang ada, perseroan mengambil langkah dan strategi yang sangat hati-hati. Gerainya, berbagai strategi yang diterapkan perseroan, seperti yaitu melakukan remerchandising produk. Perseroan sangat menyadari lemahnya daya beli dan tren scale down belanja masyarakat. Untuk itu perusahaan perseroan secara berkesinambungan mencari alternatif berbagai barang yang lebih menarik sesuai dengan tren sekarang dengan harga yang lebih kompetitif. Restrukturisasi penggunaan space dengan penurunan penjualan. Perseroan meyakini penggunaan space yang sama sangatlah tidak produktif. Perseroan mengevaluasi dan melakukan restrukturisasi penggunaan space secara tepat di masing-masing gerai berdasarkan target produktivitas yang telah ditentukan. Restrukturisasi penggunaan space tersebut diharapkan dapat membantu perseroan dalam menekan biaya-biaya yang tidak efisien. Semenjak tahun 2025, perseroan fokus pada restrukturisasi penggunaan space yang dianggap kurang produktif. Perseroan telah melakukan pengecilan space di toko yang dianggap kurang produktif. Adapun space hasil pengecilan tersebut akan digunakan ke bagian yang dapat lebih menghasilkan atau disewakan kepada pihak yang ketiga. Sampai dengan akhir Maret tahun 2026, perseroan telah berkolaborasi dengan tempat bermain anak Milky First yang berlokasi sama di 34 gerai Ramayana. Melalui kolaborasi tersebut, perseroan berhasil mencatat pendapatan sewa sebesar 16,7 miliar sepanjang kuartal pertama tahun 2026. Selain memperoleh keuntungan pendapatan sewa, kolaborasi tersebut diharapkan dapat menarik traffic customer yang datang ke gerai Ramayana. Yang ketiga, promosi menggunakan media sosial. Di era digital yang sangat pesat, media sosial memiliki peran yang sangat penting dalam aspek pemasaran satu produk. Media sosial telah menjadi pilihan utama bisnis sebagai media pemasaran karena jangkauannya yang luas. Hal ini didukung oleh beberapa platform media sosial yang menyediakan fitur untuk memasarkan produk. Pemasaran melalui media sosial dinilai efektif dibandingkan metode lainnya. Tujuan utama pemasaran media sosial adalah memperluas jangkauan target pasar dengan pasar yang lebih luas. Peluang untuk mendapatkan pelanggan baru lebih besar. Survei mengungkapkan penggunaan media sosial mencapai angka 167 juta atau setara 60,4% masyarakat yang menggunakan Facebook, Instagram, TikTok, dan lainnya. Tentunya ini merupakan angka yang sangat besar untuk mengembangkan pasar. Terlebih pemasaran media sosial tidak terbatas geografis atau lokasi tertentu. Perseroan secara aktif menggunakan media sosial Facebook, Instagram, dan TikTok dalam memasarkan produknya. 4. Penggunaan biaya secara efisien. Perseroan berupaya untuk tetap melakukan pengendalian biaya operasional di setiap gerai secara ketat agar biaya yang digunakan dapat seefektif dan seefisien mungkin. Kelima, peremajaan gerai. Di tengah menjamurnya pusat perbelanjaan atau mall di Indonesia, perseroan secara berkelanjutan melakukan peremajaan gerai-gerainya agar tetap menarik bagi pelanggan. Perseroan juga melanjutkan strategi transformasi bisnis dengan konsep lifestyle mall yang telah dimulai sejak tahun 2017 dengan menawarkan pelanggan sebuah destinasi yang lengkap untuk berbelanja, kuliner sekaligus hiburan. Konsep lifestyle mall ini diharapkan juga dapat memperluas segmen customer Ramayana. Yang keenam, menciptakan wirausaha atau UMKM. Merupakan satu cara pengusaha membantu masyarakat untuk memperoleh pendapatan dalam meningkatkan daya beli masyarakat, dalam merevitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam program ini merupakan satu program simbiose mutualistis bagi usaha retail dan UKM dalam pengembangan produk yang dijual, dalam mengurangi resiko. Pemerintah diharapkan turun membantu, menetapkan, mengarahkan, dan mengembangkan kebijaksanaan program ini dalam hal mekanisme bekerja sama dengan pengembangan UMKM.
Demikianlah presentasi perseroan mengenai kinerja sepanjang kuartal pertama tahun 2026. Saya persilakan kepada moderator untuk melanjutkan acara berikutnya. Terima kasih kepada Bapak Setiadi dan Bapak Andreas Lesmana yang telah memaparkan perkembangan perseroan, proyeksi serta strategi di tahun 2026. Saatnya kita masuk kepada sesi tanya jawab dan saya akan membacakan pertanyaan dari para hadirin sekalian yang sudah masuk pada Google Form sesuai dengan link maupun QR Code yang telah kami sampaikan sebelumnya. Berikut ada pertanyaan pertama dari Bapak William. Upaya perseroan untuk mengurangi utang dari kreditur. Kepada narasumber kami persilahkan untuk menjawab. Terima kasih Pak William atas pertanyaan yang diberikan. Saya coba menjawab. Tadi pertanyaannya upaya perseroan untuk mengurangi utang dari kreditur. Perlu Bapak ketahui bahwa kita ini PT Ramayana Lestari Sentosa sampai dengan saat ini free loan, tidak ada utang bank. Jadi semua working capital terdiri dari kas sendiri. Utang yang terjadi tersebut sebagian besar disebabkan oleh terjadinya penjualan pada saat Lebaran di tahun 2026. Jadi hutang itu sebagian besar adalah hutang ke supplier. Jadi untuk pembayaran ke supplier harusnya tidak ada masalah karena kas yang ada di PT Ramayana lebih dari 2 triliun rupiah sampai dengan Maret tahun 2026. Saya rasa sudah menjawab. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak Andreas atas tanggapannya. Untuk pertanyaan kedua dari Bapak Richard, apakah Milky First masuk ke dalam lini bisnis Ramayana? Sampai sekarang sudah ada berapa cabang? Berapa kontribusi pendapatan dari Milky First terhadap pendapatan Ramayana? Kepada narasumber saya persilahkan. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan Pak Richard. Saya coba menjawab. Apakah Milky First masuk ke dalam lini bisnis Ramayana? Milky First bukan masuk ke dalam bisnis Ramayana, tetapi mempunyai entiti yang terpisah. Tetapi Milky First ini adalah milik daripada salah satu sister company dari PT Ramayana. Sampai dengan saat ini, Milky First sudah memiliki 34 gerai dan berlokasi di semua gerai Ramayana. Dan kita targetkan sampai dengan Desember tahun 2026, Milky First akan berkembang menjadi 45 gerai. Jadi ini Milky First sangat bagus kolaborasi dengan Ramayana karena akan mendatangkan traffic untuk Ramayana dan juga akan mendatangkan revenue untuk Ramayana. Sampai dengan bulan Desember tahun 2025, Milky First menyumbang kira-kira 45 miliar rupiah untuk revenue di PT Ramayana. Dan kita proyeksikan sampai dengan Desember tahun 2026, pendapatan Ramayana dari Milky First akan bertambah menjadi kurang lebih 70 miliar rupiah. Jadi Milky First ini bagus sekali untuk traffic Ramayana, di samping sebagai arena permainan, juga untuk F&B yang disediakan oleh Milky First. Saya pikir sudah menjawab. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak Andreas atas tanggapannya. Untuk pertanyaan ketiga dari Bapak Darwis. Perusahaan sudah menjual kembali saham hasil buyback sekitar 200 juta lembar saham. Bagaimana dengan sisa saham hasil buyback yang masih ada?
Kepada narasumber kami persilahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan Bapak Darwis. Memang di bulan Maret tahun 2026 kita sudah melepas 203 juta lembar saham treasury. Itu kurang lebih 3% daripada total saham yang beredar. Jadi dulu sebelum pelepasan saham ini, jumlah saham treasury kita adalah 16% dan sekarang tinggal 13%. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan dengan sisa saham yang ada? Kita akan, ini waktunya masih panjang, jadi kita akan mengikuti peraturan yang ada di OJK, ya, apakah akan dijual saham tersebut atau mengurangi saham yang beredar. Nanti kita lihat apa yang terbaik. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya, Bapak Andreas. Untuk pertanyaan keempat dari Ibu Lani, bagaimana dengan penjualan Ramayana di kuartal 1 tahun 2026? Kalau penjualan periode Lebaran saja bagaimana? Baik, Kepada Bapak Andreas. baik, saya coba menjawab. Terima kasih Bu Lani atas pertanyaannya. Bagaimana dengan penjualan Ramayana di kuartal pertama tahun 2026? Kalau kita lihat, memang keadaan ekonomi masih belum membaik. Terutama yang terdampak paling besar adalah golongan ekonomi menengah dan menengah bawah. Pasar Ramayana adalah menengah dan menengah bawah. Jadi untuk kuartal pertama tahun 2026, kelihatannya penjualannya masih flat aja dan ada sedikit penurunan. Tidak terlalu banyak tapi masih flat saja. Dan untuk Lebaran juga sama, ada sedikit penurunan dan kita anggap masih flat. Dan sampai dengan akhir tahun 2026 diperkirakan grow-nya tidak banyak, kemungkinan juga flat mungkin dibanding dengan Desember tahun 2025. Mungkin Pak Setiadi mau menambahkan, silakan. Baik, terima kasih Pak Andreas atas waktu yang diberikan. Saudara, tahun 2026 ini bukan tahun resesi, bukan tahun krisis. Tahun yang cukup, karena tahun 2025 khusus tahun 2025 kita lihat tahun 2025 itu tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,1%. Ya, dan inflasinya mencapai angka 2-3%, masih di bawah pantauan Bank Indonesia. Ya. Nah, tahun 2026 ini tahun yang memberikan ada unsur optimisme, tetapi dalam arti kata tahun 2026 ini tahun yang berhati-hati sekali. Kemarin kita dengar dari Menteri Keuangan itu Pak Purbaya mengatakan diharapkan tahun 2026 katanya bisa mencapai pertumbuhan sekitar 6%. Katanya diharapkan bisa mencapai 6% pertumbuhan ekonomi Indonesia. Satu hal yang menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah daya beli masyarakat Indonesia yang masih belum pulih. Ya, masih belum pulih. Kenapa hal tersebut ini terjadi? Karena kita tahu beberapa waktu yang lalu biaya kehidupan ini juga ada tingkat inflasi sekitar 2-3% ini menjadi satu hal yang menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat, daya beli masyarakat itu sendiri. Jadi kita masih berharap ya tahun 2026 memang kita bawa satu hal yang optimis, tetapi kami dari korporasi terus menjaga suatu waktu, dalam arti kata kita melihat kalau seandainya ada kesempatan, tadi sudah kita kemukakan bahwa kita memiliki potensi atas gerai-gerai space yang masih tersedia, yang waktu itu kita adakan restrukturisasi space, ya, kecilan space sehingga masih ada space yang tersisa. Nanti ketika ekonomi ini kemudian bisa membaik, ya, ini kita akan perluaskan kembali, kita punya bukan ekspansi tapi kita akan optimalkan kembali space kita yang ada. Jadi kembali kesimpulan saya, tahun 2026 tahun yang menentukan apakah Indonesia bisa naik kelas atau tidak. Ya, nah ini kenapa saya katakan bisa naik kelas atau tidak, tergantung bagaimana belanja pemerintah.
belanja pemerintah ini sekarang ini cuma hanya pada proyek-proyek besar, tidak menyentuh kepada perekonomian Indonesia, ekonomi bawah. Ya, pada proyek-proyek besar, jadi belanja pemerintah itu sekitar berapa triliun itu dibelanjakan untuk proyek-proyek besar. Misalnya seperti jalan raya, jalan tol, ya investasi besar, tetapi tidak menyentuh ekonomi bawah. Nah, ini yang perlu diperhatikan, bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat. Ini perlu sentuhan atau jamahan daripada pemerintah kita ini sendiri. Demikian tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Setiadi atas jawabannya. Untuk pertanyaan kelima, apakah masih ada pertanyaan? Oke, ada satu pertanyaan lagi dari Bapak Budianto. Ini adalah pertanyaan terakhir ya Bapak narasumber. Untuk pertanyaan kelima dari Bapak Budianto, sebelumnya disebutkan bahwa Milkyverse menyewa space yang dimiliki Ramayana sebanyak lebih dari 30 gerai. Berapa besar pendapatan yang diperoleh Ramayana dari Milkyverse? Kepada narasumber kami persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Budianto. Saya coba menjawab. Milkyverse sampai dengan bulan Maret tahun 2026 sudah menggunakan space kita di 34 gerai Ramayana. Sampai dengan Desember tahun 2025 kita mendapatkan penghasilan dari Milkyverse sebesar 45 miliar rupiah. Dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2026, revenue kita dari Milkyverse adalah sebesar 17 miliar rupiah. Dan mengingat bahwa sampai dengan akhir tahun, jumlah outlet Milkyverse di PT Ramayana akan bertambah dari 34 outlet akan menjadi kira-kira 45 outlet, dan target kita sampai dengan akhir tahun 2026 revenue kita dari Milkyverse akan menyumbang sekitar 70 miliar rupiah untuk tahun 2026. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak Andreas. Dengan demikian selesailah sudah tanya jawab pada acara paparan publik PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk tahun 2026. Bapak dan Ibu sekalian, tidak terasa sudah sampailah kita di penghujung acara paparan publik PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah menyampaikan kinerja PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk dan juga kepada Bapak dan Ibu, seluruh investor, pemegang saham, dan rekan-rekan media yang telah menyaksikan acara ini dari awal sampai dengan selesai. Saya selaku moderator mewakili narasumber memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama jalannya acara ini. Mari kita tutup paparan publik hari ini dengan sebuah pantun. Petik jeruk dapat 5. Cuci dulu sebelum bersih. Acara ini tidak lama, cukup sekian dan terima kasih. Akhir kata saya Popi Sekarwangi menutup acara paparan publik PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk pada kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.